Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga sehat-sehat selalu. Amin amin ya robbal alamin. Jumpa lagi channel Ibu Guru Dwi Fitriani. Kali ini kita akan membahas klasifikasi makhluk hidup biologi SMA kelas 10. Pada materi biologi kali ini kita akan membahas tentang awal mula sistem klasifikasi makhluk hidup yang diawali dengan sistem 2 kingdom hingga sistem 6 kingdom. Biasanya di sekolah kamu ada kegiatan ekstrakurikuler atau eskul, misalnya paskibra, paduan suara, sepak bola, basket, dan lain-lain. Kegiatan tersebut biasanya diklasifikasikan atau dikelompokkan sesuai minat dan bakat. Nah, tahukah kamu ternyata klasifikasi atau kelompok tidak hanya ada di kegiatan eskul saja, tetapi juga terjadi pada makhluk hidup. Mari kita bahas bersama-sama. Kompetensi dasar mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki. Standar kompetensi memahami keanekaragaman pada makhluk hidup. Pengertian klasifikasi makhluk hidup adalah penggolongan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri yang dimiliki oleh setiap jenis makhluk hidup. Manfaat dari mempelajari materi ini adalah 1. Mempermudah pemahaman dan mempelajari makhluk hidup. 2. Mengetahui hubungan kekerabatan makhluk hidup. 3. Mengetahui manfaat makhluk hidup bagi manusia. 4. Mengetahui cara menjaga kelestarian makhluk hidup. Tujuan dari klasifikasi 1. Mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup untuk membedakan tiap-tiap jenis agar mudah dikenal. 2. Mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri. 3. Mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. 4. Mempelajari evolusi makhluk hidup atas dasar kekerabatannya. Dasar-dasar klasifikasi 1. Berdasarkan persamaan. 2. Berdasarkan perbedaan. 3. Berdasarkan manfaat. 4. Berdasarkan ciri morfologi dan anatomi. 5. Berdasarkan ciri biokimia. Macam-macam klasifikasi yang akan kita pelajari. 1. Klasifikasi sistem buatan, alami, dan filogenik. 2. Klasifikasi menurut Carolus Linnaeus. 3. Sistem klasifikasi 3 kingdom. 4. Sistem klasifikasi 4 kingdom. 5. Sistem klasifikasi 5 kingdom. 6. Sistem klasifikasi 6 kingdom. 7. Kunci determinasi sederhana. Klasifikasi sistem buatan adalah klasifikasi yang dilakukan dengan cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan satu atau beberapa sifat morfologi yang mudah dilihat. Contoh klasifikasi tumbuhan sistem buatan. Diklasifikasikan berdasarkan bentuk dan ukuran. 1. Pohon. 2. Herba. 3. Semak. 1. Pohon. Pohon adalah tumbuhan yang memiliki batang berkayu dengan tinggi lebih dari 6 meter. 2. Herba. Herba adalah tumbuhan berkayu bercabang banyak, tinggi kurang dari 6 meter. 3. Semak. Semak adalah tumbuhan yang ukurannya kurang dari 1 meter.
Contoh sistem buatan klasifikasi hewan berdasarkan tempat hidup. 1. Hidup di darat. 2. Hidup di air. Klasifikasi sistem alami adalah klasifikasi yang dilakukan dengan cara mengelompokkan organisme berdasarkan ciri-ciri morfologi alami. Contohnya adalah hewan yang berkaki 4, hewan yang berkaki 2, dan hewan yang tak berkaki. Contoh pada tumbuhan adalah tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil. Klasifikasi sistem filogenik adalah klasifikasi yang dilakukan dengan menekankan kedekatan hubungan kekerabatan, di antaranya takson atau tingkatan. Sistem klasifikasi menurut Carolus Linnaeus, cara pemberian nama pada makhluk hidup dengan 2 kata. Kata pertama menyebutkan genus, kata 2 menyebutkan spesies. Sistem ini kita sebut dengan nomenklatur binomial. Langkah-langkahnya adalah: 1. Mengamati ciri struktur tubuh luar atau dalam pada makhluk hidup. 2. Makhluk hidup dengan ciri yang sama dikelompokkan. 3. Memberi istilah tertentu untuk setiap tingkatan berdasarkan banyak sedikitnya persamaan ciri. Tingkatan takson dari yang terbesar hingga yang terkecil. 1. Kingdom atau kerajaan. 2. Filum untuk hewan, divisio untuk tumbuhan. 3. Kelas. 4. Ordo atau bangsa. 5. Famili atau suku. 6. Genus atau marga. 7. Spesies. Contoh klasifikasi Carolus Linnaeus pada kacang buncis dan kacang hijau. 1. Kingdom Plantae. 2. Filum Thrasiophyta. 3. Kelas Angiospermae. 4. Ordo Leguminosae. 5. Famili Papilionaceae. 6. Genus Phaseolus. 7. Spesies kacang buncis vulgaris. Kacang hijau spesies radiatus. Pada klasifikasi alami, makhluk hidup dibedakan menjadi 2, yaitu Plantae, dunia tumbuhan, dan Animalia, dunia hewan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa fungi tidak dapat dikelompokkan ke dalam tumbuhan. Fungi adalah tidak memiliki klorofil. Tubuhnya disusun oleh hifa, berkembang biak dengan spora, sehingga sistem klasifikasi menjadi 3 kingdom, yaitu fungi, Plantae, dan Animalia. Klasifikasi 4 kingdom berdasarkan hasil penelitian bahwa struktur sel dalam makhluk hidup dibedakan menjadi: 1. Tidak memiliki membran inti atau prokariotik. 2. Memiliki membran inti atau eukariotik. 4 kingdom terdiri atas prokariota, fungi, Plantae, dan Animalia. Sistem klasifikasi 5 kingdom oleh R.H. Whittaker. 1. Monera, organisme prokariotik, contohnya bakteri dan ganggang biru. 2. Protista, organisme bersel satu, contohnya protozoa dan alga. 3. Fungi, contohnya adalah jamur dan kamir. 4. Plantae, organisme eukariotik bersel banyak, dapat berfotosintesis, contohnya tumbuhan lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan biji. 5. Animalia, adalah organisme eukariotik bersel banyak dan membentuk jaringan heterotrop, contohnya Porifera, Solenterata, Platyhelminthes, Annelida, Nemathelminthes, Arthropoda, Moluska, Echinodermata, dan Chordata. 1. Monera. Monera adalah makhluk hidup yang bersel satu atau unisel yang belum terdiferensiasi menjadi jaringan, tidak mempunyai membran inti atau kariotik, sehingga sel bersifat prokariotik. Contohnya adalah bakteri dan ganggang biru Cyanophyta. Semua bakteri dan ganggang hijau biru cyanobactery, misalnya Escherichia coli,
Anabaena sp, dan lain-lain. 2. Protista, makhluk hidup yang bersel satu, unisel, atau ada juga yang bersel banyak, multiseluler, yang belum terdiferensiasi menjadi jaringan. Sudah mempunyai membran inti sel atau kariotik sehingga sel bersifat eukariotik. Contohnya, protozoa dan ganggang hijau Chlorophyta, Euglena, Paramecium, dan amuba. 3. Jamur atau fungi. Ciri-cirinya adalah makhluk hidup unisel dan multiseluler. Tubuhnya tersusun atas benang hifa yang bersifat eukariotik, tidak berkloroplas, berdinding sel, dan berkembang biak dengan spora. Contohnya adalah jamur merang, Volvariella volvaceae, mukcor, Saccharomyces, Pleurotus atau jamur tiram, Agaricus, dan lain-lain. 4. Tumbuhan atau Plantae. Tumbuhan adalah makhluk hidup multiseluler yang bersifat eukariotik, berklorofil, berdinding sel, dan sel-sel sudah berdiferensiasi menjadi jaringan dan organ. Makhluk hidup yang termasuk tumbuhan adalah lumut, Bryophyta, paku-pakuan, Pteridophyta, dan tumbuhan berbiji, Anthophyta atau Spermatophyta. 5. Hewan atau Animalia, makhluk hidup multiseluler yang bersifat eukariotik, tidak berkloroplas, tidak berdinding sel, dan sel-selnya telah berdiferensiasi membentuk jaringan, organ, dan sistem organ. Umumnya dapat bergerak bebas. Contoh makhluk hidup yang termasuk hewan adalah Porifera, Coelenterata, Vertebrata, dan manusia. Setelah dunia menemukan virus, sistem klasifikasi menjadi 6 kingdom, yaitu virus, Monera, Protista, fungi, Plantae, dan Animalia. Virus akan kita bahas pada bab selanjutnya. Setelah mempelajari klasifikasi, kita dapat membuat kunci determinasi sederhana. Kunci determinasi adalah alat bantu yang dapat digunakan untuk menentukan kedudukan sistematik suatu makhluk hidup, berisi keterangan ciri-ciri morfologi yang mudah dilihat. Contoh kunci dikotomis memuat keterangan yang berpasangan dan saling berlawanan.